tema tukar mimbar klasis ini mungguhi kula iki aku ngeri-ngeri sedap nih. Setia meski dalam derita. Setiane bukan apa-apa, deritane ini bukan kok perkawis kabutan leh mulan, bukan kok perkawis kabut leh khotbah. Khotbah itu tidak pun pekerjaannya pendeta, orang untuk ngomong khotbah itu abot. Sing ngantuk itu makin pun langsung melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di luar. Menderita. Ayat skala kelas. Nanging senajan kowe kudu nandang sangsara. Nah niki mbuine kowe bakal rahayu. Lu nandang sangsara kok rahayu. Dan ini salah satu bagian yang paling berat. Kamu bakal bahagia sekalipun kamu menderita. Wonten ing bahasa Indonesia. Bapak Ibu lan para sedherek, menapa menika setiap penderitaan membawa kebahagiaan? Konteks ayat 16 menika cetok. Senadyan kowe kudu nandang sangsara, sangsara sing wonten alasanipun merga saka laku bener. Dados tiyang ingkang sangsara merga laku bener iku sing rahayu. Niki lho Pak, niki kan berat. Laku bener wae wis abot ya. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, untuk bertindak dengan benar sebagai orang benar itu sudah berat. Apalagi kok panggilannya adalah ketika orang yang melakukan tindakan yang benar ini, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu, rahayu. Ini tidak malah abot oleh kau menderita, kau laku bener abot. Nih kok di dalam laku bener itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu menderita. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita melakukan hal yang benar dan kita menderita, menerima konsekuensi akan hal itu, Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Ini konteksnya. Bapak Ibu dan para saudara, wonten ing bahasa Indonesia dikatakan kan berbahagialah yang menderita karena kebenaran. Tenggene kitab suci bahasa Indonesia itu semua diterjemahkan kebenaran untuk dua kata Yunani yang berbeda. Kebenaran dari kata aletheia ini sama-sama diterjemahkan dengan kebenaran, dan kebenaran dari kata dikaios ini yo diterjemahkan kebenaran. Dan terus apa itu kadang-kadang dalam bahasa Indonesia sulit membedakan ini kebenaran sing kaya apa. Nek aletheia niku kebenaran yang asli, orang palsu, yang murni niku aletheia. Akulah jalan dan kebenaran. Berarti Yesus niku yaktos, orang palsu, orang ngapusi, boten goro. Aletheia itu pun kebenaran. Nek kebenaran sing teng mriki niki terjemahannya paling tepat teng basa Jawa. Sangsara awit laku bener. Dalam bahasa Indonesia itu tidak kebenaran. Ini dari kata bukan aletheia, nek dikaios. Dikaios itu bener mergo sesuai hukum. Bener mergo sesuai moral yang berlaku itu dikaios. Sama-sama diterjemahkan kebenaran. Nek kata aslinya benten. Lah, teng basa Jawa iki terjemahannya tepat. Senajan kowe kudu nandang sangsara mergo saka laku bener, mergo dikaios, mergo kebenaran. Kowe bakal rahayu. Bapak Ibu, menderita karena dikaios, karena laku bener ini jenengan mesti wis ngalami sedaya. Kita berbuat jujur niku tidak leres. Ini kan kebenaran, itu kan dikaios kan sesuai moral kan. Dan jenengan malah dikucilkan.
Soalnya mayoritas melakukan hal yang tidak benar, tidak jujur, jenengan jujur, jenengan dikucilkan. Niki sengsara mergo lakukan. Jenengan setia di dalam iman, setia dalam kebaikan, neng malah dianggap aneh. Nah, niku melakukan yang benar, tapi kemudian kita menerima dampaknya. Jenengan nggone lampu merah, ya Pak. Tulisannya ke kiri ikuti lampu lalu lintas. Jenengan mandek niku udah bener. Neng malah bubar dadi koyo aneh, bener itu dadi koyo aneh gitu. Nanti boten nang jenengan itu bener. Neng malah dadi koyo ngomong sewu malah goblok. Ini baru-baru. Kok ini dalam hati ameh melok rono itu kelintir-kelintir keliru dia Pak. Ameh orang yang ngomong sendiri kok dadi wong aneh. Itu baru hal yang kecil sebenarnya. Belum lagi hal yang besar ketika kita di tempat kerja. Belum lagi hal yang besar ketika kita di masyarakat. Kita tahu bahwa mencuri itu salah. Tetapi ini awake dhewe ora nindakno iku, awake dhewe dikucilno. Alah sok suci dan lain-lain. Ini kan penderitaan. Dan di dalam satu sisi panggilan kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan hal yang benar, melakukan kebenaran, melakukan dikayok. Tetapi di sisi yang lain pemahaman dunia tidak seperti itu. Ini kan kontradiksi yang ketika kita sebagai orang Kristen harus memilih, kita tahu konsekuensinya. Tetapi jangan khawatir, Tuhan berkata bahwa kita akan berbahagia. Pun kan Pak, pun nanti merasakan bahagia ini koyo piye. Dereng Pak. Monggo sampai sini khusus kan. Niki kula cerita piye. Niki pun teng kloso niki cerita pun cerita. Pun dalu. Terus suatu ketika ada pemuda, saya masih waktu itu masih apa ya, belum punya anak, mungkin belum menikah, itu sudah lama peristiwanya. Kita mau ibadah pemuda, sing tukang gowo gitar, sing dipasrahi gowo gitar, itu ora teko-teko. Ditelepon ora iso, zaman kan juga WA. Ini ngendi? Kita tolak. Kita tunggu di depan. Tiba-tiba dia datang, numpak sepeda motor boncengan telu orang gowo itu. Sing nguri mikul gitar. Lho Mas, kowe mau kondi kok asek mene urung teko apa-apa. Derek Gusti di konjen abot. Lho kenapa? Memikul salib itu memang penderitanya luar biasa. Lho kenapa kula niki wau numpak sepeda motor tekan lampu merah, kula bablas. Lho sampai terus kalau kula ditilang. Lho bengi-bengi kok yo ono polisi ning kono. Lah tidak ngerti ya Mas lampu merah. Lampu merah kula ngertos Pak. Ning kula mboten ngerti ono Pak polisi teng mriku. Terus piye Mas kula ditilang. Jebule dari Gusti niku abot nggih. Niki napa niki sing jenenge memikul salib lho Pak. Iku ora memikul salib iku salahmu dhewe saya bilang seperti itu. Jangan mengatakan bahwa penderitaan yang kamu lakukan karena kesalahanmu itu kamu atasnamakan pelayanan dan mikul salib. Pelayanan gowo gitar itu satu hal, neng kowe gocekan telu orang gowo helm, nerabas lampu merah niku hal yang lain. Penderitaan yang kamu pakai sendiri, ojo mbok kaitno iki memikul salib. Nah, Pak, nyuwun tulung kalih Pak Jito itu kan ada jembatan polisi. Yang ngurusnya ngomong ora usah. Salah-salahmu dhewe. Aku sing mbokon ngurus ora harus dhewe. Jadi memikul salib pelayanan itu satu hal, tetapi kesalahan, penderitaan karena kesalahan yang kita buat sendiri itu hal yang lain. Nah, untuk yang ini, untuk penderitaan karena kita melakukan kesalahan, tidak ada janji Tuhan. Tidak ada janji Tuhan. Tetapi penderitaan yang kita lakukan karena kita melakukan kebenaran, ini yang diparingi janji kali Gusti. Jadi jangan pernah berharap ketika dengan berbuat salah menderita. Gusti yang kita lakukan adalah meminta ampun kan.
Tuhan di sini jelas. Rahayu, berbahagialah setiap orang yang menderita karena melakukan kebenaran, melakukan kebenaran. Bapak Ibu lan para sedherek, pancen surat setunggal Petrus menika ditulis kagem tiyang-tiyang menawi panjenengan mirsani pasal setunggal. Saka Rasul Petrus, Rasul Gusti Yesus Kristus marang kang padha neneka para pendatang kang sumebar ing tanah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Cilik lan Bitinia. Niki wilayah provinsi kekuasaane Kekaisaran Romawi. Dan orang-orang Kristen yang bodoh, yang neneko, yang urban, yang pendatang di daerah Asia kecil itu, mereka orang Kristen yang menerima tekanan yang luar biasa, menderita luar biasa, baik dari pemerintah Romawi ataupun dari orang Yahudi. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, tekanan seperti itu, Rasul Petrus memberikan nasihat. Satu yang harus kamu pegang, kamu harus melakukan kebenaran. Sopo to kang bakal nandukake piala marang kowe menawa kowe sregep dadi becik. Kebaikan yang kamu lakukan ketika kamu melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran, sesuai dengan standar moral, tidak ada hukum yang mengatakan bahwa itu tidak ada bebono atau tidak ada anugerah atau tidak ada rahayu. Dalam situasi apapun, sesuatu yang harus kita pegang adalah kita berpegang pada kebenaran, hidup lurus, lempeng garang, hidup sesuai dengan standar moral. Dan itulah senjatanya orang Kristen pada waktu itu. Wong ora bakal iso mitnah kalian ketika kalian hidup benar. Orang tidak akan bisa ngelek-ngelek kesaksian wong Kristen, nek wong Kristen hidupnya benar. Itu kira-kira seperti itu Mas. Wis Kristen minoritas, uripe ra genah, lengkap segala penderitaan ya begitu. Tetapi ketika meskipun kita minoritas, meskipun kita menerima penderitaan, meskipun kita menerima tekanan, tetapi ketika kita memiliki satu senjata dan andalan yaitu hidup benar sesuai dengan moral, kita akan bertahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara, apa sih yang membuat kita tetap konsisten? Apa sih yang membuat kita tetap kuat, tetap setia, melakukan sesuatu yang benar? Karena kita tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran. Apa sih yang membuat kita bertahan di dalam hidup benar itu? Apa sih yang membuat kita tetap kuat di dalam penderitaan itu? Yang pertama, kita kuat, kita bertahan, kita tetap makin dengar lampu merah sekali menyalan. Kenapa sih kita kuat itu? Kenapa kita tetap mempertahankan moral kita sebagai pekerja Kristen, karyawan Kristen, sebagai bisnismen Kristen, sebagai pedagang Kristen, karyawan Kristen, mempertahankan kehidupan kebenaran kita, meskipun yang lain hidup tidak benar, dan kita kemudian menjadi merasa seperti orang aneh. Apa sih yang membuat kita kuat di situ? Yang pertama, karena kita tahu, Alkitab mengajarkan bahwa penderitaan karena kebenaran itu nilainya kekal. Ingat bahwa menderita karena kebenaran itu sekali lagi saya tekankan. Ampun kamu status pemudanya pulau itu sing ini menderita karena kebenaran. Menderita karena kebenaran itu bernilai kekal. Jadi sekali lagi ketika kita menderita, ketika kita tetap konsisten dalam kebenaran, ini kita bukti positif. Jadi apa? Wes rugi, menderita, tidak dikumpuli kancane, jadi koyo orang aneh, dicap sok suci, sok bener, sok murni. Miskin. Ngaboti nopo awake tetep bertahan, mending melok kancane. Dan ini apa? Wah, kowe bisa susah digawe susah kan itu sudah sulit, jangan mempersulit diri sendiri kan gitu kan. Tetapi kenapa kita tetap setia? Ngeboti
Di kekekalan. Ayat 14 ditambah dengan ayat 17, digabungkan dengan ayat 17, dikaitkan dengan ayat 17. Jalaran luwih becik nandang sangsara mergo tumindak becik, menawa iku dikarsakake dening Gusti Allah. Lebih baik menderita karena kebenaran, karena itu kehendak Allah, ketimbang nandang sangsara mergo tumindak Allah, daripada sangsara mergo tumindak Allah. Kenapa? Karena bakal rahayu. Inilah yang saya sebut bahwa kita ngeboti kekekalan, penderitaan karena kita melakukan yang benar, niku bernilai kekal. Bukan hal yang sia-sia. Ini kita sampai di sini nih kita, Bapak Ibu, bayang oleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak betul gampang. Membicarakannya seperti ini gampang, tapi melakukannya engkau nek awake dhewe diperhadapkan pada situasi yang sesungguhnya ini keluar. Kadang-kadang kita ini lari kabeh. Karena manusia kan hidup nyaman, sementara melakukan kebenaran itu kadang-kadang tidak nyaman, menjadi seperti orang aneh. Belum lagi nanti penderitaan, kerugian yang kita dapatkan dari melakukan kebenaran itu. Nah sekarang kan tinggal pilihan kita. Kita mengikuti arus dengan konsekuensi kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran, mengikuti arus. Kacanya cuma urusan lupa-lupaan. Dulu kacanya kok tunggah rokok dan rumah kan gitu kan. Itu dalam hal sederhana loh. Di dalam hal yang lebih besar lagi, ini tidak ya urusan apa nyolong sidik-sidik ya apa kacanya yang melakukan yang sama semua kan. Tetapi konsekuensinya itu jahat di mata Tuhan. Atau kita memilih aku benar dengan konsekuensi aku dikucilkan, aku menderita dan lain. Tetapi di hadapan Tuhan itu nilainya kekal. Nah milih begini lupa. Kadang-kadang harus diperhadapkan pada situasi yang sebenarnya awal itu lali dengan kekekalan. Karena sifatnya menusuk termasuk saya juga kan. Makanya saya ngatur dari awal ini khotbah ini gampang melakukannya. Karena kadang ketika kita berhadapan pada situasi yang sesungguhnya dia realita di lapangan, untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya hari ini ketika saya bertanya Pak Pol, Pak terasakan penderitaan karena benar jenengan rahayunya ngomong orang kayak pulau yang mungkin oleh kesetiaan penjenengan untuk melakukan hal yang benar meskipun menderita, nilainya kekal. Karena saat kita menerima kerugian karena kejujuran kita, saat kita menerima perlakuan yang tidak menyenangkan karena kita melakukan yang benar, oke, mungkin kita akan rugi, mungkin kita tidak akan untung, mungkin kita akan menderita. Tetapi saya percaya melalui ayat-ayat ini, Tuhan pasti akan memperhitungkan. Itu yang membuat kita tetap setia melakukan kebenaran meskipun menderita. Karena apa yang kita lakukan itu bernilai kekal. Tuhan yang akan memperhitungkan. Yang kedua, apa sih yang membuat kita setia? Apa sih yang membuat kita tetap panggah meskipun kita berada di dalam derita? Yang kedua, karena kita tahu bahwa akhir dari penderitaan ini adalah kemenangan. Orang Kristen diajarkan tentang hasil hati. Orang Kristen diajarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Orang Kristen diajarkan untuk mengarahkan hidupnya kepada pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah pengharapan, itulah yang membuat kita bisa memaknai hidup sekarang ini berarti dan berharga. Kenapa? Karena kita berharap seseorang kekekalan di dalam Tuhan. Itulah
akhir dari penderitaan, itulah akhir dari segala sesuatu, yaitu kemenangan orang percaya. Nek boten ngoten Pak Bu, jenengan gesang kali kula sakmenika sekarang ini. Nek wis bar mati bar ora ana harapan, ora percaya karo kekekalan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang kita harapkan? Nek kita tidak percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, kekekalan kemenangan di dalam Tuhan. Nek ana dulure sing kapundhut tilar dosa donya, niku awake dhewe sing ame menghibur piye? Aja sedih Mas, iki bapakku Mas. Sama saya sedih, ya bapak piye, bapak wong ante, sekemi badan bapak wis gak ono, bapakku piye? Nek orang di pengharapan itu bisa Mas bapakmu mati ning jero dipangan bakteri. Nggih Pak, amin piye ya, dhewe lah kita tahu hasil akhir kemenangan di dalam Tuhan, kita akan bisa menghibur dan menguatkan, ada pengharapan. Kematian orang yang ada di dalam Tuhan adalah kematian yang berharga. Karena kebangkitan Yesus membuat kita percaya ada kebangkitan orang mati. Disitulah kita kemudian tahu bahwa hidup tidak selesai di sini. Tidak betul Pak. Lain orang percaya kalau kemenangan di hasil akhir mesti. Dan itu berdampak kepada ketika kita menderita karena kebenaran. Ya nggak apa-apa. Saya bisa bertahan karena saya percaya kemenangan di dalam Tuhan yang akan datang kedua kali. Tidak mau benar. Lari maraton ini kan terus melayu itu mergo ngerti tenggene karo kono. Garis finish. Dodolan itu loh dodolan. Kenapa sih Pak boleh menarik? Kenapa sih Pak boleh seru? Bukan orang Jawa sih di masjid bukan. Kenapa sih Pak boleh menarik? Ya karena ada gol paling. Saya bal-balan buat nonton gawangnya. Lah jenengan sudah apa? Nyodak niwonya kan suki dengan keselah kan nonton. Sepak bola menarik karena ada gol, ada tujuan, ada sasaran di akhir, memasukkan bola ke gawang lawan. Lah ada orang gawangnya terus piye? Hidup berkesenangan juga begitu. Kenapa hidup berkesenangan? Menjanjikan kita hidup di dalam Tuhan dan membuat kita bertahan menghadapi semua penderitaan di dunia ini. Karena kita tahu ada hasil akhir. Karena kita semua sedang menuju kepada hasil akhir. Kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan kenapa awal ini tidak sedang bergerak menuju akhirat? Ada dua kemungkinan Gusti Yesus rawuh sih. Dan kenapa sebelum kita meninggal atau kita meninggal dulu, tetapi meninggal di dalam penantian akan pengharapan kedatangan Yesus yang kedua dan benar. Makanya itu semua kemenangan kita di hari akhir itu akan membuat kita terus bertahan meskipun kita ada di dalam derita. Ini ilustrasinya kados no ayat yang ke-19. Ayat 18. Sebab Gusti Yesus Kristus uga wis nglampahi sedo sepisan mergo dosa kita kabeh. Panjenengane kang tanpa kaluputan, kanggo wong kang kaluputan, supaya kita padha bisa kasuwanake marang ing ngarsaning Allah. Kemenangan Yesus membuat kita bertahan. Karena Yesus menjanjikan hasil akhir yaitu kemenangan. Ayat 19. Sarta ing sakjroning roh iku uga panjenengane tedhak ngundhanake Injil marang para roh kang padha ing pakunjaran, yaiku marang roh-roh para wong kang sing ing biyen nalika jamane Nabi Nuh padha ora mbangun turut marang Gusti Allah. Rekoro Gusti Allah tetap ngantos-antos kelawan sabar ing kalane Nabi Nuh lagi yoso prabu. Ini rotot angel di nafsu itu. Dikatakan Yesus yang memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Niki ampun ngantos jenengan gadah hormati. Wah nek ngono kok arwah-arwah do diinjili Pak. Ampun Pak. Boten usah ngizini apa sing urip kakak jeneng izin. Oh jenengan nanti gawe ritual. Nembe napa Mas Jojo? Masuk dunia roh. Pak jenengan langsung menginjili roh. Ya ora usah nek langsung balik. Lah apa sing
niku ayate ning 1 Petrus 3 ayat 19. Niku lak sing melakukan Gusti Yesus sama susu. Niku Gusti Yesus di dalam roh ketika zaman Nuh yang tidak taat pun Gusti Yesus mari kowe ora usah. Kowe menginjili sing urip ae sing menginjili. Ini bukan menginjili ya sebenarnya. Kata memberitakan ini dari bahasa Yunani keruso, tetapi memproklamasikan, bukan evangelion atau menginjili, memberitakan Injil dan bertobat. Betul. Jadi memberitakan ini dari bahasa Yunani keruso atau memproklamasikan, bukan evangelion. Jadi Yesus memproklamasikan kemenangannya. Apa kaitannya dengan menderita di dalam Kristennya itu, Pak? Zamannya Nabi Nuh. Niku Nabi Nuh tidak didhawuhi Gusti Allah ndamel kapal. Niku tidak melakukan kebenaran karena perintah Tuhan. Ini dadi wong aneh, Pak. Wong panas ketang-ketang ini lek gawe perahu lho. Nek dhuwur bukit sisa niku maksudnya piye? Obatnya entek apa ya kan? Lho iki sedilo banjir tepung gila. Banjir kok hopang piye panase koyo ngene. Tetapi itu tetap setia, itu kan penderitaan karena kebenaran. Dan orang-orang moyo itu bahasa Indonesia nopo lek. Ngomong ngecek dia, moyo itu. Lalu kemudian hanya beberapa orang, 8 orang diceritakan di sini yang percaya dan naik kapal itu dan selamat. Dan Nuh setia kepada janji. Nuh setia bahwa apa yang dilakukannya itu membawa rahayu. Nuh percaya bahwa apa yang dilakukannya itu hasil akhirnya adalah kemenangan meskipun menderita, dipoyoki, diejek oleh mayoritas orang banyak. Nah, Nuh menggunakan gambaran itu untuk menguatkan jemaat sing do menderita karena kebenaran. Kayak mbiyen lho. Lah kok ngoten Kanjeng Rasul Petrus? Pertanyaane jemaat sing dikirimi surat. Lho iya, kebenaran Yesus yang memproklamasikan kemenangannya, kebangkitannya kepada wong sing ben moyo Nuh itu. Bahwa apa yang dilakukan Nuh itu hasil akhirnya adalah kemenangan. Untuk membuktikan kepada orang-orang itu dan menguatkan Nuh bahwa kebenaran meskipun itu derita, itu hasil akhirnya adalah kemenangan. Dan terus ampun dikafirkan, Mas Yusuf dengan kok kamu masuk dunia arwah menginjili orang-orang. Mun ora sumbare Pak. Nginjili sing urip mawon. Itu maksudnya. Jadi dikuatkan, makanya Rasul Petrus berkata, semono uga kowe saiki ayat 21 padha kapitulungan kelawan ibarate lelakon. Kalian itu diselamatkan karena gambaran mbiyen iku lho. Ngasih Gusti Yesus wae ketika dia mati dan dia bangkit, rohnya memproklamasikan keruso. Ini betul-betul tentang TBLAI 2 diterjemahkan apa? Tapi di dalam TBLAI 1 memberitakan Injil, tetapi sebenarnya adalah memproklamasikan Injil, kemenangan. Itu sebenarnya untuk moyo itu. Untuk menguatkan mola gambaran itu dipakai untuk menguatkan jemaat yang menerima surat 1 Petrus itu. Koyok Petrus, koyok Nuh gitu. Jadi kowe saiki nek ada di dalam derita koyok Nabi Nuh gitu. Dipoyoki mergo Nuh setia dengan kebenaran. Koyok dadi wong aneh ketok wong dadi yo wis ora genah dhewe wong panas-panas gawe perahu. Kowe saiki samuan ini kepada jemaat yang di Asia kecil. Di Asia kecil meskipun kamu menderita, kamu dianiaya. Ingat Nuh bahwa dengan ketekunannya, dengan kesetiaannya, Nuh menerima kemenangan dan itu sudah dibuktikan, kata Rasul Petrus. Dengan apa? Roh Kristus dalam kemenangannya memproklamasikan, menegaskan, menegakkan kemenangan bahwa apa yang dilakukan Nuh itu berakhir pada
kekekalan dan kemenangan. Nah, lalu Bapak Ibu, dan kamu diselamatkan, kata Petrus kepada jemaat, dengan kepenggambaran itu. Nah, Bapak Ibu dan para saudara, sumangga awake dhewe iki setia menderita bukan karena kuat. Boten kuat. Tetapi kita ini tahu bahwa Gusti Yesus yang kuat, Gusti Yesus yang menang itu, yang menjadi gondelane awake dhewe, yang membawa kita kepada kemenangan yang telah diraih oleh Gusti Yesus. Kayak di zaman itu, dan itu maksudnya ayat-ayat ini. Terus saat ini kula panjenengan menderita karena kebenaran. Pak, boten kiat. Iya bisa dimahami, tetapi bertahanlah, percayalah. Kenapa? Karena Yesus telah menang. Karena Yesus yang kita pegang itu, Dia sangat kuat dan akan membawa kita kepada kemenangan yang telah diraih oleh Gusti Yesus. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari, iblis sudah dikalahkan. Lupa lagi kok jadi menderita ini karena sisa-sisa perlawanan ini. Sebagai orang yang sudah tahu, sebagai pihak yang sudah tahu bahwa hasil akhirnya iblis itu kalah, maka sekarang dengan sisa-sisa perlawanannya dia berusaha untuk mengganggu kita, berusaha untuk mengajak boleh bersama dengan dia. Dan percayalah bahwa Yesus yang telah menang dari maut itu yang menjadi godaan kita dan akan membawa kita sampai ke akhir-akhir yang luar biasa dan menang. Menderita karena kebenaran, apa? Karena derita kita karena kebenaran itu bernilai kekal. Tuhan masih perhitungkan. Menderita karena kebenaran nggak apa-apa, karena kita tahu hasil akhirnya adalah kemenangan di dalam Tuhan. Maka bertahanlah dan muliakan Tuhan di dalam setiap saudara kita. Amin. Sampai sesaat itu.